Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan game yang sedang kami kembangkan, yaitu School Quest. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Jelani Putra, Fahri Kurniawan, Muhammad Afal Ghazali, dan Vina Bahasa Indonesia. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Ahmad Jelani. Silakan Ahmad Jelani. Latar belakang game School Quest dibuat sebagai proyek yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah permainan platformer 2D 2 dimensi yang sederhana namun tetap seru dimainkan. Dengan visual bergaya pixel art, game ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang mudah dipahami oleh pemula, namun tetap menantang dengan adanya rintangan, musuh, sistem level, dan pembukaan lain. Permainan ini dipilih karena genre platformer adalah salah satu genre yang paling populer, mudah sebagai dibuat proyek pembelajaran, dan efektif untuk melatih kemampuan dalam desain karakter dan dunia permainan, pembuatan mekanik dasar, gerak, lompatan, musuh, dan rintangan, pengembangan level yang progresif, kreativitas dalam visual dan identitas game, manajemen emosi dan motivasi pemain. Dan dengan demikian, School Quest menjadi media pembelajaran sekaligus karya kreatif yang dapat dikembangkan oleh kami lebih lanjut. Visi dari kami menciptakan game ini adalah menciptakan sebuah permainan game platformer 2 dimensi yang menarik, menantang, dan mudah dimainkan, serta mampu memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dengan memotivasi pemain untuk terus maju untuk menyelesaikan setiap level. Misi kami adalah membuat kontrol pemain yang responsif, intuitif, agar pemain dapat memahami permainan dengan cepat, menghadirkan tantangan yang bertahap dan progresif sehingga tingkat kesulitan semakin meningkat secara alami seiring bernaiknya level, mengembangkan visual yang menarik dan memiliki identitas khas sesuai dengan tema dunia School Quest, memberikan pengalaman bermain yang memotivasi melalui reward seperti koin, ketikmatan level, serta sistem checkpoint, menyiapkan gameplay yang seimbang antara tantangan, keseruan, dan kemudahan bagi pemain pemula, dan meningkatkan kreativitas tim dalam desain game, mekanik permainan, dan pembuatan aset. Selanjutnya di sini ada desain yang kami gunakan di dalam game. Ini desain awal tampilan game yang menunjukkan kalau karakter bakal spawn di tempat checkpoint awal. Nah, ini desain gambar game ketika karakter melewati rintangan seperti ada rintangan melompat. Nah, ini kalau desain game ketika karakter bertemu dengan musuh. Nanti musuhnya bakal menyerang saya secara otomatis dan kita sebagai player menyerang musuh. Desain karakter dan musuhnya. Jadi di karakter utamanya bernama Arthur of Reference ya, itu seorang satria yang datang untuk membasmi kejahatan yang ada di dunia ini. Nah, ini contoh sketsa awal. Kenapa yang ini lebih burik? Ini kan di sketsa jadi 8 bit. Kalau ini sketsa awal di gambar jadi bisa lebih bagus. Yang musuhnya ini namanya skeleton atau manusia beneran. Jadi unique selling point dari game ini adalah game kita ini menggunakan pixel art modern dengan animasi yang halus, dan gameplaynya juga cepat dan seru buat dimainin. Jadi gameplaynya itu nggak ngebosenin. Lalu progres karakternya menarik, bisa upgrade skill sama senjata. Musuhnya juga variatif dengan pola serangan berbeda. Jadi musuhnya itu datangnya dalam gelombang-gelombang yang berbeda. Kontrolnya juga simpel, cuman pakai WASD sama klik kiri dan kanan ya. Space buat lompat juga. Dan performanya ringan, tetap lancar meski banyak musuh. Di sana yaitu controller yang responsif dan intuitif. Jadi responsif itu maksudnya kontrolernya yang nggak ada bugnya, yang bisa gerak kanan kiri dengan cepat dan stabil. Kalau intuitif itu sama dua tantangan bertahap dan progresif. Jadi tantangannya tuh seperti player bakal melewati rintangannya dan juga ada level tertentu untuk mencapai level berikutnya seperti membunuh
visualnya tuh bukan cuma di dunia ini, jadi ada tempat lain seperti biome hutan mungkin, biome swamp, biome desert, dan lain-lain. Motivasi dan emosi pemain. Jadi ketika pemain memainkan game ini, itu motivasinya untuk mengumpulkan poin yang banyak dan juga masing musuh agar levelan naik. Jadi apa? Saya bisa meningkatkan atau mengasah skillnya agar semakin jago. Gameplay dan mekanika gerakan dasar. Ya tadi aku sudah ngomong kalau misalnya itu gamenya sederhana seperti bisa berjalan, melompat, jatuh untuk mendapatkan rintangan dan kontrol dibuat sederhana agar mudah dipelajari. Yang kedua ada fitur koleksi poin, yaitu pemain bisa mengumpulkan poin emas di sepanjang perjalanan, fungsinya reward dan motivasi tambahan. Itu yang ketiga ada rintangan dan musuh. Ada juga diri atau musuh yang harus dihindari atau dikalahkan, membuat pemain lebih menantang untuk mengasah skillnya dalam memainkan game ini. Yang keempat ada progress level, yaitu pemain harus melewati tiap level untuk melanjutkan berikutnya. Setiap level lebih sulit dari sebelumnya, jadi dari level awal akan membuat lebih mudah rintangannya berdasarkan orang. Kalau jadi sementara itu kalau misalkan up level musuhnya bakal lebih banyak Dan serangannya juga lebih sakit ya. ya. Nah, 5 ada nyawa dan game over. Jadi pemain punya batas nyawa tertentu, jika habis game over ulang dari awal ke checkpoint. Kemudian ada fitur checkpoint, pemain bisa respon di titik tertentu agar tidak selalu mulai dari awal sama membantu terakhir atau nanti pemain. Target audience untuk game ini adalah usia 7 tahun atau sampai 25 tahun. Jenis pemainnya adalah casual gamer dan core gamer. Platformnya bisa kami awal-awal untuk kami di PC, tapi untuk selanjutnya bisa kami kembangkan ke mobile. Motivasi bermainnya adalah menikmati tantangan dan rasa pencapaian, lalu terlibat dalam cerita karakter unik dan hubungan sederhana yang seru. Karakter utamanya adalah Skull, adalah sosok kuat penuh tekad dan pantang menyerah dengan senjata pedang yang menyebar dan perisai untuk bertahan, yang menjadi simbol perjuangan melawan kegelapan. Alur ceritanya adalah dunia gelap yang terkutuk, seorang warrior bernama Skull bangkit dengan pedang dan perisai legendaris. Tugasnya adalah menghancurkan makhluk kegelapan dan mengungkap misteri kutukan yang mengancam anak kelahirannya. Desain dunia Skull adalah digambarkan dalam gaya pixel art dengan nuansa suram namun magis. Bayang unik yang ditampilkan meliputi hutan gelap, buah kristal penuh cahaya mistis, padang tandus berbahaya, peruntuhan kuno atau mansion yang penuh rahasia, dan benteng gelap yang juga monster mengerikan. Kandang proyek ini adalah minggu pertama konseptual dan komunikasi, yaitu brainstorming ide, menentukan DP, membuat high concept, analisis audience, dan pembahasan mekanika inti. Lalu minggu kedua dibuatlah desain dan perencanaan detail, membuat program gameplay, storyboard scene, detail mekanika, desain dunia dan level, lalu review integrasi. Minggu ketiga dibuatnya prototyping dan finalisasi, setup prototype awal, implementasi mekanika dasar, integrasi level, uji coba internal, serta finalisasi dokumen GPD. Dan sekarang kita lanjut ke bagian gamenya itu. Oke. Udah langsung aja ke gamenya itu. Kalau game kita pertama coba game itu dulu. Ya. Aduh. Coba yang main. Mari yang main. Yang main dulu. Nah, jadi di awal-awal playernya itu bakal spawn di tempat awal di sini. Iya. Di sini. Ya, lanjut. Lalu player akan bertemu dengan musuh. Coba serang. Lah. Oh itu. Macetnya yang atas. Oke.
Oke. Di sini Arthur melawan Skeletor. Waduh. Udah hal. Ini ada. Tadi awal health-nya Udah health-nya. 10. 10. Tadi mencetnya yang atas dulu. Salah ya. Kalau health-nya berkurang sampai 0, nah si pemeran utamanya ini bakal hilang karena mati. Mundur. Lanjut ke bagian. Ah. Susah banget ya, Mas. Nah, sekarang kita bakal ngadepin rintangan. Ini tadi yang ada di desain awal kita nih. Ini rintangan lompat-lompat. Wow. Kalau dia gagal lewati rintangannya dia bakal jatuh ke void. Ya. Ini bakal tadi kan di game kita ada fitur checkpoint, nah itu gunanya tuh biar mati dia kesini lagi. Jadi dia nggak ngulang dari awal banget gitu. Musim terlalu kuat nih. Iya. Nanti nerf. Maksudnya kuat banget. Waduh, No. Lu satu hit doang. Gimana kalau gimana? Sini. Masa kamu gini? sekarang kita lanjut ke bagian dari codingan game ini. Ini apa ya? Ya, Ayo. ini sih Isis. Apa ya? Oh iya. Iya. Nah, coba lihat total enemy dulu deh. Petrol ini. Tadi kan skeletonnya sakit banget, jadi kita mau ngurangin si attack-nya ini. Attack range-nya misalnya coba jadi 5. Ada apa? Ya, 2 kayaknya. Dua, oke, dua. Coba kita ulang lagi kan. Jadi dia sakit banget ya, cuma berapa tonjokan langsung mati si playernya. Ya, kamu belum banget. Nah, itu Nge-gets sub. Ini langsung mati. Jadi berarti satu aja satu. Sama kan? Lu lama nyari. Gua mau sama ini. Yaudah, yaudah. Kita codingan aja. Ayo Gina. Nah, ini kan awal-awal kita bakal yang kayak apa ya? Kayak Kita inisialisasi dulu nih apa aja sih yang dibutuhkan sama si player ini. Pasti si player butuh health, butuh nyawa. Maka nah text health ini tuh buat ngambilin si nyawanya yang ada di program gamenya ada deh Bang. Nah ini maksudnya ini nih si yang health text itu yang di palingan itu akan munculin ini si health. Makanya nanti kan ada angka yang terus kayak dari 10 ke 9, dari 10 ke 9 ke sampai 0. sampai 0. Itu ada yang sendiri codingan tadi. Kita itu. Nah, di sini digit body 2D di sini tuh harus ya. Kenapa harus? Karena ini berfungsi supaya si karakter utama dari game kita ini punya fungsi fisika. Fisika itu kayak karakter Nah, utama itu kita tuh dia. bisa bentuk ground, bisa jatuh. Nah, itu fungsi dari digit body 2D. Nah, kalau misalnya game kita
Waktu nyerang? Waktu nyerang itu ada gerakannya. Iya. Ya, ini dari si animator ini. Selama ini terus tadi bawah yang update. Nah, fungsi void update ini untuk jadi si Unity ini tuh membaca pemain, gerakan pemain per frame, per detik. Jadi tuh dia bisa membaca nih. Kayak if movement lebih ke dari low and facing right, berarti kalau kita ngegerakin playernya ke kiri, nah dia bakal ngejalanin fungsi update ini. Fungsi update ini tuh yang ngebaca si ngebaca inputan si main. Nah coba deh ke Unity kita arah lagi. Nah sebenarnya saat kita melakukan jalan coba jalan, nah itu sebenarnya dia masuk ke fungsi void update tadi, karena dia menerima inputan dari koordinat kita nih, movement itu yang tadi. Kalau dia gerak ke sini maka dia bakal jalan. Kalau ada fungsi update tadi dia nggak bakal bisa jalan. Coba yang juga. Nah ini yang safety pivot ini yang jauh sama kayak penjelasan saya di atas tadi. Sekarang turun bagian fix update. Nah fix update ini tuh 11-12 kayak fungsi update tadi, cuman bedanya fix update ini yang kalau kita pakai fungsi update doang tuh unit kita tuh bakal lebih berat. Jadi kita ada ini fix update supaya yang dihasilkan di game kita itu berjalan dengan lancar, mulus. Nah itu gunanya fix update. Jadi dia tuh ngebaca tiap menit, tiap detik, bukan per frame, tapi dia tiap menit keberapa sampai keberapa gitu. Kalau update tadi dia ngikutin per detik per detik per detik. Jadi dia lebih berat saat ini. Terus ya, ini yang buat apa? Buat lompat. Nah itu sama kayak di atas kan. Terus on collision and target. Ini kalau misalnya ada nih ground itu coba ke Unity. Nah kalau itu kan ini. Nah ini itu pakai fungsi on collision 2D. 2D itu buat barang. Kenapa buat barang? Karena dia si player ini kan bukan on collision ya. Dia tuh jatuhnya ke rigid body. Dia yang mempunyai fisika terhadap apa? Terhadap barang. Jadi on collision 2D ini temenan sama si rigid body 2D ya begitu. Sebenarnya tuh biar mereka bisa kerjasama. Tuh, kalau misalnya si game object tadi menyentuh ground yang player menyentuh ground ini, nah lanjut ke pertanyaan. Maka di explore tidak berarti benar dan dia bakal set animasi jam. Nah ini sama ada poligonnya juga pasti. Terus ini, nah ini kalau untuk game objek game komponen pattern enemy, nah ini yang ngarahin ke si musuh kita ini, si pattern enemy. Pas dia nyerang tadi, nah, dia ngarahin ke enemy tadi. Kalau dia coba kita tekan aja di situ. Kita lagi bawah. Nah ini yang ada playing game. Nah ya. Di sini dia ada hubungan relasi antara dua tadi, antara player ke patrol enemy dan patrol enemy menyerang ke player. Jadi keduanya saling serang menyerang. Serang menyerang. Nah, kalau yang ini sama yang basicnya tadi kayak cuma gerakan-gerakan si musuh ini bergerak. Kalau misalnya player dapetin musuhnya, nanti musuhnya bakal drama-drama. Bedanya kalau di musuh ini kita nggak ngekontrol. Iya, nggak ngendaliin manual. Iya. Iya, cuman otomatis dari codingannya. Ya. Apa lagi? Kalau rank test di 2D ini checkpointnya si musuh. Musuh tadi. Ya, musuh yang bakal. Ya sebenarnya palingan segini. Cara logika permainan dari game itu tuh palingan seperti ini.
kita nge-start load game. Nah itu pas player kita tadi nih muncul, jadi dia nge-load gamenya dulu. Nah setelah itu menampilkan menu utamanya. Menu utama tuh yang tadi yang di game kita, tampilan awal yang game kita, apakah game stay. Nah kalau misalnya iya, dia bakal menjalankan codingan yang tadi saya buat. Nah ini tuh merupakan visual dari codingan saya ya. Jadi ada kondisi menang, ada kondisi apakah player atau tidak. Kondisi utama. Iya kondisi ini apa sih? Interaksi dengan Kontak musuh. tangan Iya. Iya. Terus yang ini apa bacanya? Persiapan load aset dan level Nah, iya. inisiasi. Nah ini bagian dari belakangnya engine Unity. Terus Back tampilan end. yang pause, saya mendahin. Ya, gitu. Terus ini apa? Simpan data ya? Iya. Nah iya, ya biasa kalau saya selesai project game itu saya bakal control save dan hanya itu buat menyimpan data hasil dari saya input ke pemain. Lanjut. Zilani. Oke, Lanjut. lanjut. Yang selanjutnya adalah game loop. Game loop input pemain dan update logika game. Nah di situ itu game loop itu ada animasi game player loncat, player menyerang atau tidak, player jalan ke kanan atau ke kiri. Di situ ada game loop. Nah di kondisi kemenangan, jika kondisinya adalah player sudah menang, akan menampilkan update fisika karakter, lalu menampilkan tampilan game selesai. Nah jika game over, lalu player akan dimunculkan kembali ke detik checkpoint. Lalu itu set menyimpan situasi gamenya menjadi Nggak bakal kelihatan. menyimpan set game state game over. Nah itu menyimpan status pemain menjadi game over atau kalah. Oke. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai game yang sedang kami kembangkan. Jika ada masukan atau saran yang ingin kalian berikan, bisa tambahkan di kolom komentar ya, Pak ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.